pada Tuhan, kita mungkin pelayanan bahkan, tapi ketika ibadahnya tidak sungguh-sungguh, ketika dingin, tidak bersemangat, ya. Nah, ini sama dengan mati. Nah, firman Tuhan kasih tahu alasannya kenapa kita ibadah, kita berdoa, kita menerima firman, melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. Mungkin iya, tapi nggak sungguh-sungguh, alias dingin. Kenapa? Alkitab kasih tahu. Karena kita jatuh kepada atau mengejar kesenangan dunia. Ya, otomatis kepada hal-hal rohani akan dingin. Lalu ketiga, Tuhan menganggap gereja di Sardis ini mati, karakteristik mati yang berikutnya bau busuk. Nah, karena tidak menjaga kehidupan iman yang kudus, yang bersih, dinajisi, dikotori, ya, maka bau di mata Tuhan. Lalu yang terakhir, mati tidak berbicara, tidak menginjil, tidak mengajarkan firman. Ya, percaya Tuhan cukup ngajarin firman supaya orang, termasuk kita khususnya, harus belajar firman. Gak penting, gak usah. Nah, ini sama dengan mati di mata Tuhan. Nah, kepada gereja Sardis yang mati seperti ini, Tuhan datang dengan 7 roh untuk memberikan kehidupan, yaitu roh pekerjaan Roh Kudus yang sempurna. Nah, kita udah belajar sampai situ. Nah, lalu kita melanjutkan ya. Kita baca ayat 4 dan ayat 5, Wahyu 3 ayat 4 dan ayat 5 bersama, mulai. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, tetapi di Sardis ada sedikit orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nah, ini kehendak Tuhan, tidak mencemarkan pakaian. Nah, orang yang tidak mencemarkan pakaian akan berjalan dengan Tuhan Yesus dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Ya, lalu ada berkatnya di ayat 5 kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, tidak mencemarkan pakaian, berjalan dengan Tuhan dengan pakaian putih. Ya, ada berkatnya di ayat 5. Nah, kita mau bahas sisa 2 ayat ini sekarang. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan kita 3 berkat bagi yang menang menjaga iman. Ya, bagi yang menang menjaga iman. Tidak mencemarkan pakaian. Ya kan? Barang siapa menang di ayat 5. Nah, menang apa? Dalam kehidupan iman maksudnya. Menang dalam kehidupan iman. Ya, apalagi selain kehidupan iman yang dimaksud di Alkitab, kehidupan iman, ya. Akan dikenakan yang pertama jubah putih di Wahyu 3 ayat 5 tadi. Nah, pakaian putih Alkitab menjelaskan ini adalah pakaian yang telah dicuci bersih oleh darah Yesus. Telah dicuci bersih oleh darah Yesus yang berharga. Di Wahyu 7 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Kita lagi ngomongin jubah putih ya. Ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, jadi mencuci dalam darah anak domba. Orang-orang yang seperti ini yang memakai pakaian itu simbol hidup, kehidupan, ya. Pikiran, hati, kehidupan. Memakai pakaian putih ini dikatakan apa? Tidak mencemarkan pakaian. Ya, mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Jadi mereka berjalan dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang memakai pakaian putih?
Jadi kalau pakaian kita nggak putih, nggak bersih, nggak dicuci oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus, ya nggak bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang memakai pakaian yang dicuci dengan darah, yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kata berjalan, bahasa Yunaninya artinya berjalan sepenuhnya dari awal sampai akhir, dari mulai sampai selesai. Jadi bukan kadang iya, kadang enggak, on off seperti itu ya sama Tuhan, tapi terus menerus nonstop bersama-sama dengan Tuhan sampai akhir. Ini juga berbicara mengenai kehidupan yang menjadi satu, kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Siapa yang bisa berjalan seperti ini? Yang pakai pakaian putih. Dikatakan karena mereka adalah layak untuk itu. Kata layak, bahasa Yunaninya cocok, sesuai, serupa. Ya, jadi kehidupan yang menjadi satu dengan Tuhan. Nah, bagaimana hidup kita bisa seperti ini? Berjalan sepenuhnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau pakaiannya kotor, nggak bisa. Contoh di Galatia 5 ayat 17. Kalau misalkan pakaian kita kotor, itu keinginan daging kan, dosa. Ini berlawanan dengan keinginan Tuhan. Berlawanan, bukan berjalan bersama, tapi jalannya beda. Kita melawan arah, nggak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Bertentangan ini, bertentangan. Jadi nggak bisa kalau kotor, kalau nggak bersih. Nah maka dari itu Tuhan Yesus berfirman, jangan mencemarkan pakaian atau kehidupan. Ya, ada sedikit jemaat yang tidak mencemarkan. Ini jadi contoh buat mayoritas jemaat yang lain yang mencemarkan. Kalian gak boleh mencemarkan. Gak boleh mencemarkan pakaian atau kehidupan. Nah, kepada orang yang tidak mencemarkan, dikaruniakan pakaian putih. Nah, mungkin kita berkata, wah kalau kalau hidup menjadi satu dengan Tuhan itu harus tidak tercemar, harus pakai pakaian putih, baru bisa hidup menjadi satu dengan Tuhan. Oh, jadi kalau enggak, gue artinya enggak menjadi satu dengan Tuhan. Gue enggak bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sedangkan kita lebih suka keinginan daging misalkan. Kalau gitu apa enaknya, apa untungnya? Tidak mencemarkan pakaian, pakai pakaian putih, terus hidup bersama-sama dengan Tuhan tuh ternyata nggak enak ya. Harus menyangkal keinginan daging dong kalau begitu. Susah, nggak enak untuk hidup jadi satu dengan Tuhan. Nah, orang yang hidup menjadi satu dengan Tuhan, yang berjalan sampai akhir bersama-sama dengan Tuhan, menerima berkat, diangkat ke sorga, hidup-hidup. Berkat terbesar adalah selamat masuk sorga. Ada nggak yang lebih besar lagi daripada selamat masuk sorga? Nggak ada kan? Nah ini masuk sorganya hidup-hidup. Tidak melalui proses kematian. Lebih levelnya lebih tinggi lagi. Mati masuk sorga sama hidup-hidup ke sorga. Levelnya lebih tinggi lagi berkatnya. Hidup-hidup ke sorga. Kepada yang betul-betul menjaga pakaiannya tidak tercemar, dikaruniakan pakaian putih, sehingga hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga hasil dari orang yang seperti ini, seperti Henok. Henok hidup bergaul atau terjemahan aslinya berjalan ya sampai akhir, hidup menjadi satu, hidup bersama-sama dengan Tuhan, nggak main-main waktunya, 300 tahun. 300 tahun setelah itu dia diangkat hidup-hidup ke sorga. Ya. Hanya orang yang mengenakan pakaian putih yang bisa hidup berjalan bersama dengan Allah dan menerima berkat ubah. Nah maka kita yang dikaruniakan ini jangan cemarkan, jangan nodai, jangan ngotorin. Kita pakai baju putih. Baju putihnya mahal, mahal banget. Ya pasti kita jaga benar-benar kan. Hati-hati, nggak kayak pakai baju rumah yang udah ya kalau misalkan suatu hari robek saya nggak nyesel untuk buang
Ya, makan seenaknya, mau kotor juga biarin, aktivitas. Tapi kalau baju putihnya, aduh mahal banget, ini terbuat dari sutra dan sebagainya, kita jaga kan. Nah makanya harus tidak boleh mencemarkan pakaian putih kita. Tidak boleh menodai darah Yesus yang menghapus dosa kita, yang menguduskan kita. Kita nggak boleh nodai ini. Ya, karena kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kasih berkat masuk sorga hidup-hidup, khususnya di akhir zaman. Kita harus jaga. Kalau misalkan aktivitas, jaga. Aktivitas yang kotor-kotor kita hati-hati. Makan hati-hati. Kalau ini apa, saudara? Kita jaga apanya? Pakaian putih rohani kita itu. Mulut kita harus jaga. Perbuatan kita harus jaga. Ya, kita harus hati-hati. Mulut, perbuatan, tindakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat harus dijaga. Nggak boleh kotor. Ya, kita betul dikasih kuping, cuman nggak boleh dengerin segalanya yang kotor-kotor kita terima juga gitu. Ya, apalagi penyesatan kita terima, tipu muslihat. Waduh, itu bukan kotor lagi, langsung tersesat, langsung gelap itu namanya. Nah, makanya Hawa nggak menjaga dengan baik. Kupingnya, mulutnya nggak dijaga dengan baik, masuk kegelapan, tersesatkan. Ya, banyak contoh-contoh yang lain. Nah, di Wahyu 3 ayat 4 ini, ya, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan, ya, karena mereka adalah layak, layak, cocok, sesuai, serupa. Jadi mereka ini mencocokkan pikiran mereka dengan Tuhan. Mereka mencocokkan tindakan mereka dengan kehendak Tuhan. Harus dicocokin. Visi kehidupan juga harus dicocokin. Tujuan hidup kita juga harus dicocokin. Jangan sembarangan bercita-cita mau begini-begini, ambisi ini, ambisi itu. Harus dicocokin sama Tuhan. Ya kalau misalkan gak menjaga pakaian atau kehidupan kan bisa seenaknya enak kan kelihatannya. Bisa mau melakukan, aku ingin begini, aku ingin begitu, cita-citaku banyak sekali kayak apa gitu. Tapi kalau kita, karena kita harus menjaga, maka kita harus mencocokkan. Ya. Jadi ikut Tuhan, bagaikan menyangkal diri, bagaikan memikul salib, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan penderitaan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita harus mengalami banyak kesengsaraan, dimulai dari menyangkal diri dan sebagainya. Nah ini, karena kita mau mencocokkan. Ya, nah, orang-orang seperti ini pada akhirnya yang paling diberkati. Inilah kerinduan Tuhan. Kita mencocokkan diri, kita menjadi satu, kita menjadi sesuai, kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, doa Tuhan Yesus supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus kasih contoh hidup menjadi satu dengan Bapa. Hidup yang sangat dibatasi. Omongan hanya yang Bapa suruh. Tindakan hanya yang Bapa kehendaki. Hanya itu. Dibatasi kehidupannya. Dan bukan hanya Tuhan Yesus dengan Bapa jadi satu. Kita juga sebagai jemaat. Ya. Mereka juga dalam kita. Cocok. Jadi Tuhan Yesus kasih contoh buat kita. Pakaian putih ini sangat bersih. Jadi artinya apa? Perkataan kita harus sangat bersih. Kehidupan kita harus sangat bersih. Perbuatan, tindakan kita harus sangat bersih. Dan harus dijaga hati-hati terus-menerus. Nah, kalau di kitab Wahyu dikasih tahu ada kategori-kategori yang diperumpamakan beda-beda dan orang-orang ini semuanya ada di sorga. Jadi di kitab Wahyu banyak mencatat tentang orang-orang yang ada di sorga. Karakteristiknya sama. Pakai pakaian putih. Karakteristiknya sama. Semua yang di sorga pakai pakaian putih. Ya jadi artinya apa? Kan kita mau masuk sorga. Ya, kita mau menjaga kasih karunia sorga ini supaya tidak hilang kan. Nah contoh 24 tua-tua.
pakai pakaian putih di Wahyu 4 ayat 4. 24 tua-tua di Wahyu 4 ayat 4. Para martir di Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 pakai pakaian putih. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Orang jumlah berlaksa-laksa yang tidak terhitung. Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Bala tentara Allah. Wahyu 19 ayat 19. Wahyu 19 ayat 19. Ya, kelihatannya ini beda-beda, tapi ini berbicara mengenai umat kudus itu seperti apa, gitu dijelaskan. Ya. Nah, jadi Tuhan mengaruniakan pakaian putih. Kita harus jaga ini. Kita sudah dikaruniakan ini, jangan dicemari. Ya. Lalu yang kedua, Yesus tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ya, siapa yang menang dalam kehidupan iman kan? Maksudnya tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Kata menghapus, bahasa Yunaninya menghapus, menghancurkan, membatalkan. Ya. Nah, jadi kita harus menjadi orang yang berjalan dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Menang, artinya kita mengalahkan. Mengalahkan siapa? Diri kita. Mengalahkan siapa lagi? Dunia ini. Ya, jangan kalah sama dunia. Mengalahkan siapa lagi? Mengalahkan dosa, mengalahkan pekerjaan iblis, termasuk penyesatan. Yang menang tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Ya, penting sekali, kita harus menang. Perjuangan kita terus-menerus, belum selesai. Ketiga, Yesus akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Nah, jadi yang menang akan menerima berkat ini, diakui. Oh, saya ini, aku belum tahu ya. Orang udah tahu, saya ini Kristen senior. Orang tahu, saya ini adalah sangat berdampak di dunia kekristenan. Sampai orang non-Kristen tahu, saya ini orang Kristen yang apalah istilahnya, eh, level tinggi kayak atau apa. Tapi nggak dikenal sama Tuhan, nggak diakui sama Tuhan, tamat riwayatnya, kehidupan kekalnya. Ya kita nggak perlu diakui oleh orang. Yang paling penting kita harus diakui oleh Tuhan. Tapi masalahnya manusia melihat apa yang di depan mata. Jadi pengennya diakui oleh orang, pengennya dikenan oleh orang, tanpa memperdulikan untuk berkenan kepada Tuhan. Kita mau berkenan kepada orang, saudara pikir kita bisa membuat orang lain berkenan, senang? Nggak bisa. Manusia nggak ada puasnya, nggak ada ujungnya. Ya. Keinginan kepuasan manusia itu hanya bisa dipuaskan, disenangkan oleh mata air kehidupan firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Jadi kita mau menyenangkan manusia, mana bisa? Dia coba menyenangkan dirinya aja gak bisa-bisa sampai hari ini. Jadi bukan itu yang kita cari. Kita mau cari apa yang jadi kesenangan Tuhan. Kalau hidupnya dilihat manusia, disenangkan manusia, aduh kasihan banget. Yang harusnya fokusnya harus diakui. Ngomong sama Tuhan Yesus, kita dalam nama Tuhan Yesus melakukan banyak tanda dan mujizat, ya. Tapi Tuhan Yesus, aku tidak pernah mengenal kalian orang jahat, ya. Pergilah kalian pembuat kejahatan, di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kenapa kayak begitu? Karena tidak menerima berkat diakui namanya oleh Bapakku. Saya nggak kenal kamu. Nah, kita juga mau baca.
Di Lukas 13 ayat 26 sampai 27 bersama. Lukas 13 ayat 26 sampai 27 mulai. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan kau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Saya nggak tahu kalian orang jahat, ya. Kalian ini jahat. Apa maksudnya jahat? Adikia ketidakbenaran. Ya, jadi hidupnya nggak benar. Tidak ada kebenaran. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 17 ayat 17, kebenaran itu firman. Ya, jadi nggak usah sibuk menyenangkan orang lain, saudara. Kita sibuk belajar firman. Karena kita nggak mau jadi orang yang nggak punya kebenaran. Ya, supaya kita lawan katanya kejahatan Adikia ini, kita harus step satu, kejar Alkitab, firman Tuhan, kebenaran. Ini yang harus kita kejar. Waktu kita, tenaga kita investasikan, kita tabur untuk ini. Kita pikir kita mau menyelamatkan banyak orang, tahunya kita jadi begini gimana? Aku demi nama Tuhan udah melakukan ini untuk Tuhan loh. Tahunya kita dibilang gak benar, hidupnya masih belum benar, masih belum penuh seperti yang aku inginkan. Aduh, sia-sia waktunya. Jadi fokusnya selamatkan diri kita dulu, maaf ya. Gak ngomong saudara di sini gak selamat, tapi kita harus bijaksana. Kita dulu, habis-habisan. Ya, seperti rasul-rasul, murid-murid Yesus yang lain juga harus dipenuhi Roh Kudus dulu, jangan kemana-mana. Di Yerusalem dulu, jangan kemana-mana. Udah dipenuhi oleh Roh Kudus kan kita tahu itu firman Tuhan kan. Nah baru diutus. Ya, jadi kita harus fokus di sini dulu. Ya, mulai dari diri kita dulu, kita harus fokusin. Ya bukan artinya nggak usah menginjil ya, nanti kita disebut mati juga. Nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus bijaksana. Karena banyak yang melupakan yang namanya belajar firman. Sungguh terima firman dengan baik di waktu 3,5 masa yang udah hampir habis ini. Ya, kesempatan kita menerima dimeteraikan firman ini udah hampir habis. Malah sibuk yang kita pikir ini untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Waktu pemeteraian udah hampir habis. Mari kita masing-masing dimeteraikan. Seperti di Ibrani 10 ayat 25. Ya jangan menjauhkan diri atau jangan bolos dari setiap pertemuan ibadah, tapi semakin rajin melakukannya. Tapi kita pikir kita udah hebat rohaninya, kita tanda petik pelayanan gitu ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh di waktu yang singkat ini. Tiap kali dengar berita, sudah lihat berita, nggak ada berita yang makin bagus. Dunia politik ya ketegangan semakin besar. Kan udah jelas, udah mau PD3 saudara, perang dunia ketiga, serem kan? Ya. Matius 10 ayat 32 sampai 33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi nggak mau mengakui Yesus, ya kita nggak akan diakui, gitu. Terus di Lukas 12 ayat 8 sampai 9 sama. Tapi kali ini bilang diakui di depan malaikat-malaikat Allah. Ya. Jadi kalau nggak mengakui Tuhan, kita nggak diakui atau disangkal di depan malaikat-malaikat Allah nanti dan Bapa di sorga. Nah, kata mengakui di sini adalah mengakui dengan keyakinan yang penuh, bukan malu-malu, ya, bukan disembunyi-sembunyiin. Nanti Yesusnya juga malu sama kita. Tapi jangan malu-maluin Tuhan ya, gara-gara hidup kita. Nah, kesimpulan, walaupun Tuhan Yesus menyatakan gereja Sardis ini mati, tapi ada sedikit orang, ada beberapa orang saja yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nah, ini adalah orang yang harus kita contohi, yaitu orang yang mempertahankan, menjaga
kemurnian, kekudusan iman sampai akhir. Berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir. Mencocokkan diri, bahkan visi misi masa depan kepada Tuhan sampai akhir. Nah, umat yang bertahan sampai akhir disebut umat yang tersisa. Umat yang bertahan sampai akhir adalah umat yang selamat. Ya, sedikit sekali di Sardis jemaat yang seperti ini. Nah, kita harus menjadi jemaat yang sedikit ini. Oke. Nah, sekarang kita ada sedikit waktu, lanjut ke gereja ke-6. Philadelphia. Gereja Philadelphia yang ke-6 dicatat Wahyu 37 sampai 13 ya. Nah, ini adalah gereja yang sangat kecil dan tidak semewah gereja-gereja yang lainnya. Ya, gereja yang kecil dan gereja yang sederhana. Tapi dipuji gereja ini. Kenapa? Karena menjaga iman dengan baik. Ya. Nah, langsung saja kita lihat penampilan Yesus kepada gereja Philadelphia ini. Penampilan Yesus kepada gereja Philadelphia ini, kita mau baca sama-sama Wahyu 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat 7 mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, jadi Tuhan datang yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Penampilan Tuhan Yesus kepada gereja Philadelphia. Tuhan yang pertama, Yesus yang kudus. Yesus yang kudus. Nah, jadi kalau Tuhan ngomong gini apa? Tuhan yang kudus nih datang kepada aku. Kan firman itu untuk kita kan? Maksudnya apa? Maksudnya, mari kita baca di 1 Petrus 1 ayat 15. Tuhan yang kudus datang kepada kita. Maksudnya apa? 1 Petrus 1 ayat 15 mulai. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan kita kudus, datang ke kita, panggil kita. Jadi kita disuruh jadi kudus. Yesus yang kudus memanggil kita. Yang mana kita disuruh seluruh tindakan pikiran hati kita dicek. Harus kudus. Ya, harus dicek saudara, kehidupan kita ini. Setiap hari dicek. Kan ada alat-alat kesehatan portable yang dibawa-bawa untuk cek gula darah, tekanan darah dan sebagainya. Untuk dicek ini sehat nggak? Secara rohani kita harus cek terus. Cek apa? Kadar apa? Nilai apa? Kekudusan. Penting buat kesehatan rohani kita. Jadi di sini saya yakin lagi kudus. Amin. Di sini pasti semua lagi kudus. Kecuali yang lagi sibuk main HP, sosmed. Nggak ada masalahnya. Nah, tapi kalau di tempat kerja, dicek gak? Ya, lagi berkumpul sama rekan sekerja atau ya rekan sekerja kan belum tentu teman-teman rohani gitu kan, saudara seiman. Harus dicek. Apakah aku kudus? Selesai kerja, harus meeting atau harus ketemu dengan teman-teman atau saudara ke tetangga dan sebagainya. Cek kudus. Ya, anak-anak yang di sekolah dicek di sekolah kudus nggak? Di gereja barusan hari Minggu, haleluya sampai air mata keluar. Di sekolah kata-katanya berubah, bukan haleluya. Nanti balik lagi ke gereja jadi kudus lagi nggak bisa. Jadi saat belajar, saat di sekolah, setelah pulang kerja, ya, setelah pulang sekolah, semua harus kita cek terus. Karena kehendak Tuhan kita terus kudus dalam segala perbuatan. Oke, kalau gitu kudus itu apa? Hagios, murni, pemisahan, dipisahkan, berbeda. Ya,
murni, bersih, nggak ada campuran. Jadi nggak ada ragi, nggak ada kotoran, nggak ada noda. Kadarnya ini murni nggak? 100% nggak? Nah itu murni kan, 100%. Jadi jangan pikir kita bolehlah kompromi 1, 2, 3% gitu. Nah terus apa arti kudus berikutnya? Pemisahan atau dipisahkan. Ya jadi ya harus dipisah. Harus dipisah. Jangan bersatu, tapi dipisah. Tapi seringkali kita kurang berhikmat sehingga kita nggak ngerti arti kudus, bukannya kita memisahkan diri, ini malah menyatukan diri dengan alasan-alasan apapun sampai akhirnya tercemar. Ya, kita habis mandi bersih, ya bersih, pakai baju putih, bersih segala macam. Terus jalannya di trotoar ini, di jalan pasar trotoar nih. Terus pulang lagi ke rumah. Mungkin ada yang merasa saya nggak nginjak lumpur, saya nggak keciprat cipratan air sama kendaraan dan sebagainya, saya bersih. Enggak, tanpa disadari kita kotor. Dicek aja pakai mikroskop pasti banyak debu dan sebagainya. Bahkan virus kali dan sebagainya. Ya, jadi jangan pikir kita ini apa namanya Superman terus kita nggak akan tercemar. Makanya Tuhan perintahkan yang namanya pemisahan. Kenapa Abraham diproses menjadi bapak iman? Nggak di kampung halamannya aja, nggak bisa. Nggak bisa, dia nggak akan, imannya nggak akan bertumbuh, nggak akan jadi kudus kalau kayak begitu. Harus dipisahkan. Jadi orang asing di negeri asing, ya otomatis terkucilkan. Orang asing di negeri asing, bukan saya suruh kita pergi ke negeri asing gitu ya, tinggalkan Indonesia gitu, bukan. Tapi harus dipisahkan dan harus berbeda. Oh beda sih lu, biarin aja. Emang kita mau kudus kok. Kita kan nggak peduli menyenangkan manusia atau gimana kan, mau menyenangkan Tuhan kan, ya nggak apa-apa, dianggap aneh juga. Ya, pemisahan dipisahkan berbeda. Nah ini kudus, nggak mau dipisahkan tapi saya tetap bisa kudus. Aduh, jangan kayak gitu ya. Nanti nggak sadar kita tercemar. Jangan, jangan seperti itu. Udah lama menjalani kehidupan hanya kerja gereja, kerja gereja, apa namanya, acara-acara gereja banyak banget. Berapa hari sekali ada, berapa hari sekali ada. Ada reuni, ada undangan. Pulang dari reuni, pulang dari undangan, ngomongnya, pemikirannya jadi nggak kerasa, jadi mirip sama yang tidak menjaga atau tidak peduli tentang iman. Cepat sekali. Yang jelek selalu cepat, yakin deh. Yang benar susahnya minta ampun. Ya. Jatuh begitu gampang. Tobat susah banget. Tapi yang udah baik jatuh itu dalam hitungan detik bisa banget. Ya, jadi harus kita jaga ini. Ya, Tuhan kasih tahu loh caranya. Pisahkan diri kita. Pisahkan. Lalu apalagi penampilan Yesus yang kedua. Yang tadi pertama kudus ya ke gereja Philadelphia. Yang kedua Yesus adalah yang benar. Ya, benar kita tahu adalah kebenaran firman. Ya, lanjut ya. Yesus memegang kunci Daud. Nah, ini maksudnya apa? Jadi Tuhan Yesus datang memperkenalkan diri sebagai seseorang yang memegang kunci Daud. Datang dengan penampilan yang memegang kunci. Kunci ini untuk buka apa, saudara? Lemari? Enggak deh. Pintu, benar. Pintu, ya untuk membuka pintu. Kunci Daud. Pintu ini dibuka masuk ke Daud. Apa maksudnya? Kan kunci Daud. Ini maksudnya kunci kerajaan Daud. Jadi Tuhan Yesus punya kunci, ya. Kita harus terima ini, terima Yesus sama dengan terima ini. Kita bisa masuk ke kerajaan Daud. Apa maksudnya? Kerajaan Daud ini adalah simbol dari kerajaan yang kokoh, yang kekal. Ya, boleh dicatat.
Contohnya di 1 Tawarik 17 ayat 24. 1 Tawarik 17 ayat 24. Jadi ini menunjukkan, ya kalau secara jasmani kerajaan Daud ini apakah kokoh dan kekal? Bobrok, saudara. Ya kan, kerajaan Israel retak, pecah jadi dua, dua-duanya hancur. Sekarang Benyamin Netanyahu pengen kembali kejayaan zaman Daud dulu. Bisa nggak? Ini yang diperjuangkan kan? Kok rasanya bukan kokoh tapi makin lama makin hancur. Nggak ada kerajaan di dunia ini yang akan bisa kekal selama-lamanya. Apalagi kalau udah kiamat semua juga habis. Satu dunia habis. Kerajaan terkuat nggak ada, negara terkuat nggak ada. Termasuk Israel ikutan habis. Pasti. Jadi yang dimaksud kerajaan Daud yang kokoh, yang kuat, yang kekal. Ini menunjuk kepada perumpamaan. Yaitu menunjuk kepada kerajaan Allah. Ya, Yesus saja yang bisa membuka pintu menuju kerajaan yang kokoh, yang abadi, yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Nah, jadi kita percaya dan terima Yesus baik-baik, hidup dalam Yesus, maka kita bisa masuk ke kerajaan Allah. Yesaya 22 ayat 22. Mari kita baca Yesaya 22 ayat 22. 1, 2, 3. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini berbicara tentang Mesias. Ya, kunci rumah Daud ada di atas bahu Mesias. Kalau dibuka, mau coba tutup nggak bisa. Kalau ditutup, mau coba buka, nggak bisa. Jadi Yesus ini berbicara mengenai Yesus, ya. Hanya Yesus memegang kunci Daud. Oke, lanjut. Penampilan Yesus kepada gereja Philadelphia yang keempat. Apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Yesus menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat yang sangat terkenal. Kalau nggak salah lagunya ada, ya. Dan ini sering dipakai kalau lagi ada banyak masalah. Tuhan, bukakanlah pintu apa gitu ya. Saya lagi ada masalah nih. Saya percaya apapun itu, Tuhan bisa buka jalan dan banyak musuh yang pengen menghalangi aku untuk mendapat berkat tidak akan bisa menutup berkat Tuhan. Haleluya. Nah, sering diterjemahkan seperti itu bukan? Ya. Kita akan lihat. Nggak salah juga, nggak salah juga. Nah, contoh pintu apa di Alkitab yang Tuhan tutup terus nggak bisa dibuka lagi? Kuis, hadiah lontong. Pintu apa di Alkitab yang Tuhan tutup terus nggak bisa dibuka lagi? Nggak dapat lontong, lontongnya buat saya. Nggak usah jauh-jauh, mikirnya ada di kitab Kejadian. Ya betul, lontong. Cisani double lontongnya. Yang saya dikasih. Udah, berarti nanti dapat lagi. Pintu Bahtera contohnya. Serem nggak itu? Kan di Kejadian 7 ayat 16. Kejadian 7 ayat 16. Kalau udah ditutup, nggak bisa dibuka lagi. Ayat ini kan dipakai untuk kehidupan sehari-hari kan. Oke, nggak ada salahnya juga. Tapi bayangin loh, kalau Yesus udah tutup, nggak ada yang bisa buka. Kita mau doa juga nggak bisa, karena udah ditutup. Ya, jadi jangan lewatkan ya anugerah Tuhan. Poin kedua, hal-hal yang Yesus ketahui mengenai gereja Philadelphia. Nah, jadi pintu dibuka, nggak ada yang bisa nutup, ditutup, nggak bisa dibuka, ini sangat ditekankan di gereja Philadelphia ini. Hal-hal yang Yesus ketahui mengenai gereja Philadelphia kita akan lihat. Wahyu 3 ayat 8, kita mau baca.
Wahyu 3 ayat 8. Mulai. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku telah membuka pintu bagimu dan ini nggak bisa ditutup oleh seorang pun. Wow, dapat berkat ini nih, dibukakan pintu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi Yesus membuka pintu bagi gereja Philadelphia. Ini berkat yang luar biasa. Ya. Apa artinya pintu yang terbuka? Apa artinya pintu yang terbuka? Yesus adalah pintu. Yesus adalah pintu. Yohanes 10 ayat 7 dan ayat 9. Yohanes 10 ayat 7 dan ayat 9. Maka Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Terus ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa artinya? Yesus membuka pintu bagi jemaat, termasuk kita yang menerima berkat ini. Yesus adalah pintu keselamatan. Ya, aku pintu, masuk lewat pintu itu, selamat. Yesus adalah pintu kehidupan. Ya, hidup. Yesus adalah pintu kelimpahan, keselamatan, kehidupan, kelimpahan. Ya, berbahagialah kita yang datang malam ini. Kita diingatkan janji Tuhan, kita mau amini. Amin. Nah, langsung dilanjutkan di ayat berikutnya ya, ayat 10. Kan ini kan selamat, hidup kan. Nah, mana limpahnya? Nah, di ayat 10. Di ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini lagi ngomongin aku yang adalah Yesus yang adalah pintu. Pintu selamat, hidup, dan kelimpahan. Nah, lalu pintu apa lagi? Tuhan buka pintu buat jemaat Philadelphia, buat saudara dan saya. Selamat hidup, pelimpahan. Pintu apa lagi? Mari kita baca. Kolose 4 ayat 3. Kolose 4 ayat 3 mulai. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Pintu pemberitaan kami ini pemberitaan apa? Injil. Ya, pintu firman. Pintu penginjilan. Apa sih yang diberitakan? Rahasia Kristus. Rahasia Kristus. Ya. Yesus membuka pintu penginjilan, pemberitaan firman, pintu firman. Kisah 14 ayat 27. Kisah 14 ayat 27. Kita baca mulai. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Membuka pintu agar orang-orang menerima iman. Ya, berkat pintu dibukakan sehingga orang-orang bangsa-bangsa menerima iman. Nah, ini harus kita terima. Dan siapa yang mau terima ini? Tuhan Yesus bilang doa. Doa yang spesifik. Nah, malam hari ini kita diingatkan supaya ini bisa menjadi doa setiap hari. Doa kita setiap hari, harus setiap hari. Karena ini perintah Tuhan. Bahkan sehari berkali-kali lebih bagus. Lebih banyak, lebih bagus. Doanya apa, saudara? Tuhan, bukakanlah pintu sehingga keluargaku menerima iman. Keluargaku menerima
pemberitaan rahasia Kristus. Kalau Tuhan nggak buka, nggak bisa, saudara. Doa supaya keluarga kita terima iman seperti kita. Kan di sini kan semuanya rindu sekali imannya terus dikuatkan, ditambah-tambahkan. Nah, ini harus kita doakan. Mari kita baca ayatnya. Matius 7 ayat 7. Nomor yang bagus, 77 ya. Matius gampang diingat lagi. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu keselamatan, pintu kehidupan, pintu kelimpahan, pintu iman dibuka bagi aku, keluargaku. Dan supaya bisa dibukakan, disuruh ketok. Ketok itu di zaman dahulu kala sampai pintu dibuka. Nah, ini penekanan ketok itu maksudnya itu dari makna aslinya. Sampai pintu dibuka, terus mengetok. Ya, jadi kita terus doa sampai dijawab. Belum dijawab, belum dibuka pintunya, jangan berhenti ketok. Salahnya di kita, nggak berhenti mengetuk. Ya, atau kita ngetoknya asal-asalan. Dipikir itu cuman angin atau apa sih gitu ya. Jadi ketok terus, ketok. Kalau misalkan urgent sekali, ngetoknya itu makin kenceng kan. Ya, zaman dulu kan belum belum ada bel, belum ada HP ya. Mau nggak mau harus ngetok. Jadi apa rahasia di mana uh, kita tidak menuruti firman, terus kita menyangkal nama Tuhan, kita doa semalam suntuk sendirian, yang nggak dibuka-buka. Ya. Jadi ada poin berikutnya, menuruti firman, tidak menyangkal nama Yesus. Gimana caranya supaya menuruti firman ini betul-betul dijaga firmannya, sungguh-sungguh menjaga firman. Ya. Walaupun gereja Philadelphia dibanding gereja di Asia kecil tuh kecil, sederhana, dan mayoritas status jemaatnya itu rendah. Tapi Tuhan memakai hal yang kecil di mata dunia untuk mengerjakan pekerjaannya yang terbesar. Di mata dunia kecil, dipakai sama Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memakai? Bukan yang di mata manusia besar, yang di mata manusia kecil. Lebih rinci lagi, Tuhan pilihnya yang terkecil. Yang terkecil. Ya. Israel, bangsa yang terkecil dari segala bangsa di dunia. Tuhan pakai Israel ini untuk membuka pintu keselamatan. Mesias datang lewat Israel yang paling parah, yang paling kecil dari antara segala bangsa. Ya. Ulangan 7 ayat 6 sampai 7. Ini lagi ngomongin di mana? Di padang gurun. 2 juta umat Israel, semuanya itu mantan budak. Sekelompok budak yang tidak punya tanah.
mengembara ke sana ke sini di padang gurun, gak jelas mana tanahnya, bangsanya, janjinya belum digenapi. Ya, coba dibanding negara-negara lain. Saat itu Israel apaan? Sekelompok budak yang saking gak punya tempat di mata jasmani, di mata dunia, dia gak punya tempat, gak punya bangsa, gak punya tanah, sampai harus berkelana, bikin tenda di padang gurun kayak begitu. Wah, kalau kita level saat itu negara-negara di dunia sama Israel nih di zaman kitab ulangan, di zaman padang gurun, paling gak punya apa-apa ini negara. Paling kecil, paling hina, paling miskin, sampai tanah satu petak pun gak punya. Iya kan? Parah kan Israel? Nah tapi Tuhan pakai justru. Kita baca ulangan 7 ayat 6 sampai 7 mulai. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari manapun, bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil, yang paling parah dari antara segala bangsa? Seperti gereja Philadelphia. Walaupun remeh dibanding gereja-gereja yang lain, tapi Tuhan pakai untuk menerima, menyalurkan berkat, pintu dibukakan. Nah sama halnya di zaman gereja mula-mula. Di 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28. Ya, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Ya, ya ini isi jemaat gereja mula-mula. Tapi yang bodoh bagi dunia, bahkan buat buat dunia ini orang-orang low gitu ya. Dari seluruh aspek misalkan dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Terus ayat 28, dan yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Nah jadi kalau kita mau lihat sudut pandang cara kerja Tuhan, kalau kita mau lihat pakai aspek manusia, ya, kita bisa kehilangan kasih karunia Tuhan loh. Hah? Keselamatan lewat orang Yahudi. Ya, hah? Keselamatan lewat gereja yang mula-mula yang isinya kayak orang-orang begini. Ya buat kita ini besar sekali, ini mulia, ini gereja sejati buat kita, gereja mula-mula. Tapi kalau kita ada di zaman itu, ini remeh. Apaan itu? Kok padahal kalau kita nggak sungguh-sungguh menerima pekerjaan Tuhan atau tuntunan Tuhan melalui gereja mula-mula, Tuhan pakai gereja mula-mula saat itu wadahnya. Kita pikir tanpa ini, kita abaikan ini, kita bisa selamat? Coba pikir, bisa nggak? Enggak kan? Emangnya kenapa saya bisa selamat? Eh, harus percaya seseorang yang namanya Yesus dari orang Yahudi Israel itu. Tanpa ini saya bisa selamat gak? Bisa kan? Gak bisa. Nah, sama cara kerja Tuhan. Nah jadi jangan ngelihat yang wah, yang spektakuler, ya yang terkenal, yang jumlahnya banyak, ya penuh dengan tanda-tanda dan mujizat. Justru hati-hati di akhir zaman. Jadi dari yang hina. Ya. Bahkan 2000 tahun yang lalu kita masih hidup di zaman Yesus. Yesus memakai status yang hina. Bisa nggak kita percaya dan ikut? Jadi Tuhan cara kerjanya pakai yang kecil, yang tidak terpandang, tidak berpengaruh. Bisa nggak ikut? Ya, nggak gampang ternyata. Kemarin kita belajar di ibadah 1. Ya. Mayoritas umat Israel gak suka sama Musa. Ya karena mereka punya sudut pandang kalau pemimpin rohani harus gini, harus gini, harus gini. Ini semua bisa nggak suka. Mayoritas. Kenapa? Sampai akhirnya
dalam satu insiden hampir 15.000 gugur imannya. Nah, jadi kita harus kembali kepada firman dan ikuti firman apa adanya. Ya, gereja Sardis dikatakan hidup oleh sekeliling, oleh manusia, oleh jasmani. Ini gereja mega church. Bener nih. Tapi Tuhan bilang mati. Gereja Philadelphia yang betul-betul tidak terpandang dan hina. Taunya di situ Tuhan pakai pekerjaan membuka pintu. Ya, jadi jangan melihat apa yang dilihat mata. Tuhan bilang. Sampai bapaknya Daud juga salah karena memandang apa yang dilihat mata. Daudnya nggak dikasih. Ya, kita nggak boleh melihat apa yang dilihat mata. Sorry. Nah, jadi marilah kita seperti gereja Philadelphia menjaga firman Yesus sampai akhir, memegang nama Yesus sampai akhir. Maka kita menerima berkat untuk terus mengetuk dan pintu pasti akan dibukakan dan tidak bisa ditutup oleh siapapun. Nah, ini yang jadi kerinduan dan harapan kita. Ya, kita keluarga besar, ya, teman-teman, rekan-rekan, semua khususnya yang kita mau injili bisa menerima berkat pintu dibukakan dan tidak bisa ditutup oleh siapapun. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang menegur kami, mengingatkan kami, Tuhan yang adalah kudus, Tuhan yang adalah benar, datang kepada kami. Maka kami harus menjaga pakaian kehidupan iman kami tidak tercemar. Sehingga kami dapat menerima, diterima oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami dapat menerima secara khusus berkat pintu dibukakan, pintu keselamatan, pintu kehidupan, pintu kelimpahan, pintu iman, pintu firman Tuhan. Kiranya Bapa dibukakan dengan lebar tanpa ditutup kepada kami dan seluruh isi keluarga kami yang kami kasihi dan kami terus gumulkan dan doakan. Dan rekan-rekan kami dan seluruh keluarga besar baik jasmani maupun rohani kami, tolong anugerahkan ini ya Bapa kepada kami semua. Kiranya kami dapat mengejar apa yang harus kami kejar. Kami harus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan banyak menerima kebenaran firman Tuhan di masa yang singkat ini ya Bapa. Dan kiranya Bapa, kami dapat semakin lagi menjaga kekudusan, kemurnian firman Tuhan dalam hidup kami dengan lebih sungguh-sungguh lagi dimanapun kami berada dalam setiap aktivitas apapun. Ini yang harus kami jaga dan kami cek terus-menerus. Dan Bapa, kiranya kami dapat lebih sungguh-sungguh mengetuk pintu lebih keras dan lebih rajin, terus-menerus tanpa berhenti, sehingga pada akhirnya Tuhan pasti membukakan berkat pintu dibuka tanpa siapapun yang dapat menutupnya. Kiranya Bapa, seluruh pergumulan doa kami apapun, biarlah kami dapat terus mengetuknya dalam iman yang percaya bahwa Tuhan sudah memberikan janji ini kepada kami mulai hari ini dan seterusnya. Sehingga setiap harinya ada pekerjaan, pintu dibukakan kepada kami semua dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena Engkau terus-menerus menggembalakan kami semua, memberikan keselamatan, kehidupan, kelimpahan dan pertumbuhan iman. Sampai kami semua cocok, serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami panjatkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih.